Kita tahu ya, dunia di sekitar kita ini rasanya padat banget. Tapi temuan Rutherford yang dulu itu kan cukup mengejutkan. Katanya atom itu sebagian besar ruang kosong. Dengan inti super kecil, tapi padat banget di tengahnya. Itu gimana ceritanya ya? Iya, kontraintuitif banget memang awalnya. Nah, kali ini kita mau coba, yuk kita selami lebih dalam lagi. Langsung ke jantungnya atom itu sendiri. Perjalanan kita ini dipandu oleh bab 7 dari sumber materi Anda, yang judulnya juga menarik nih, Puding dan Quark. Judul yang bikin penasaran itu, Puding dan Quark. Betul. Jadi misi kita dalam penjelajahan kali ini ya, membongkar rahasia di dalam inti atom. Kita bakal telusuri jejak penemuan radioaktivitas yang kayak ngebuka jalan gitu. Terus kenalan sama partikel-partikel di dalamnya, ada proton, neutron, bahkan yang lebih kecil lagi katanya, quark. Sampai ke Quark ya nanti, Giba. Iya, kita juga akan lihat gaya-gaya dahsyat yang bisa ngikat mereka erat banget, tapi di sisi lain juga bisa melepaskan energi yang luar biasa. Dari sini, nanti kita bisa lihat benang merahnya ke asal-usul bintang sampai ya penciptaan kekuatan yang agak mengerikan kayak bom atom. Siap-siap deh ketemu nama-nama besar kayak Marie Curie, Ernest Rutherford, Enrico Fermi, sampai Lise Meitner. Nama-nama legendaris di fisika nuklir semua itu. Sumber kita jelas ya, bab 7 dari buku fisika kuantum yang Anda baca. Kita bakal bedah bab puding dan quark ini bareng-bareng. Siap. Ini adalah pembahasan mendalam yang kita rancang khusus buat Anda, sang pembelajar yang selalu pengen tahu lebih banyak soal inti materi. Oke, kita mulai aja yuk dari awal penjelajahan inti atom. Mari. Nah, ingat eksperimen foil emas Rutherford yang ikonik itu kan? Iya, yang pakai lempengan emas tipis itu. Betul, penemuan inti atom yang super kecil tapi padat itu, wah itu benar-benar meruntuhkan model puding pelem Thomson yang sebelumnya diterima. Langsung nggak relevan ya jadinya model puding plum itu. Iya, ini kayak ngebuka pintu baru gitu loh ke dunia fisika nuklir. Tapi pertanyaannya nih, gimana caranya kita bisa ngintip ke dalam sesuatu yang sekecil inti atom itu? Susah pasti bayanginnya. Nah, disinilah peran Marie Curie jadi sangat krusial. Penting banget. Karyanya tentang radioaktivitas itu loh, fenomena di mana beberapa materi secara spontan mancarin energi atau partikel, itu jadi semacam kunci pembuka. Oh, jadi radioaktivitas itu kuncinya ya? Ya, Curie itu kan nemuin polonium dan radium, dua unsur yang tingkat radioaktivitasnya jutaan kali lebih kuat dari uranium. Penemuan ini bukan cuma ngasih dia 2 hadiah Nobel di bidang yang beda, fisika dan kimia, gila itu luar biasa banget, tapi juga secara nggak langsung nyediain alat atau peluru gitu buat fisikawan lain buat ngelidikin atom lebih lanjut. Peluru ya istilahnya, menarik. Iya, tapi ada sisi tragisnya juga ya. Ketertarikannya pada cahaya kehijauan radium yang misterius, yang katanya dia simpan di samping tempat tidurnya kayak lampu malam, pada akhirnya justru ikut berkontribusi pada penyakit leukemia yang merenggut nyawanya. Pengorbanan besar untuk ilmu pengetahuan. Wah, iya. Pengorbanan yang luar biasa. Jadi, bahan radioaktif temuan Curie ini yang kemudian dipakai Rutherford. Gimana persisnya dia pakainya? Tepat sekali. Rutherford itu pakai partikel alfa. Nah, ini salah satu jenis radiasi yang dipancarkan oleh zat radioaktif kayak temuan Curie tadi sebagai proyektil. Jadi kayak peluru kecil gitu, buat nembakin atom lain. Oh, kayak main biliar tapi skala atom ya? Haha, bisa dibilang gitu. Nah, puncaknya itu di tahun 1919, dia berhasil ngelakuin apa yang disebut reaksi nuklir buatan pertama. Dia nembakin partikel alfa ke atom nitrogen. Terus dia amati ada partikel bermuatan positif yang keluar. Awalnya dia ngira ini inti atom hidrogen. Dan dia duga semua inti atom lain itu, ya isinya partikel ini, ditambah elektron buat netralin muatan. Partikel positif itu yang sekarang kita kenal proton kan? Betul, itu proton. Tapi dugaannya Rutherford kalau inti cuma isinya proton sama elektron, ini ternyata belum pas ya. Saya coba bayangin deh, inti isinya proton positif sama elektron negatif. Muatannya bisa netral sih, tapi kok rasanya masanya jadi kurang ya? Apa itu yang disadari Rutherford? Tepat sekali itu proton. Dan Anda nangkep masalahnya dengan pas. Model inti yang isinya cuma proton dan elektron itu memang nggak cocok sama pengukuran massa inti atom. Inti atom itu ternyata jauh lebih berat daripada kalau isinya cuma proton aja.
Oh, jadi masanya nggak cocok ya? Iya, ini jadi teka-teki besar waktu itu. Rutherford sendiri udah curiga. Pasti ada partikel netral lain di dalam inti yang nambahin massa tapi nggak nambahin muatan. Dugaan ini baru kebukti bertahun-tahun kemudian, tepatnya tahun 1932, oleh muridnya, James Chadwick. Lewat eksperimen yang cerdik, Chadwick berhasil deteksi keberadaan neutron. Neutron, si netral itu. Iya, partikel netral dengan massa yang sedikit lebih besar dari proton. Jadi gambaran inti atom pun lengkap deh, isinya proton dan neutron yang bareng-bareng kita sebut nukleon. Penemuan neutron ini penting banget buat memahami struktur inti. Oke, jadi fix ya, inti atom itu isinya proton positif dan neutron netral, dempet-dempetan di ruang super sempit. Tapi tunggu dulu, ini agak aneh nggak sih? Proton kan positif semua tuh. Kalau ngikutin hukum elektromagnetisme biasa, mereka harusnya saling tolak dong, kuat baut lagi. Kok bisa mereka akur gitu? Terikat erat di dalam inti. Kayak nyoba dijejelin banyak magnet kutub sama ke kotak kecil. Pasti ada lem super kuat nih yang kerja di sana. Pertanyaan bagus banget dan logis. Jawabannya ada di salah satu gaya fundamental alam semesta lainnya, gaya nuklir kuat. Nah, ini dia lem super yang Anda maksud. Oh, ada gaya lain lagi toh? Iya, uniknya gaya ini cuma kerja di jarak yang sangat-sangat pendek, seukuran inti atom aja. Tapi di jarak itu, kekuatannya jauh banget ngalahin gaya tolak elektromagnetik antar proton. Ibaratnya kayak perekat velcro, kuat banget kalau nempel dekat, tapi nggak kerasa kalau jaraknya jauh. Oh, gitu ya cara kerjanya. Gaya inilah yang ngikat proton dan neutron, alias nukleon, jadi satu, ngejaga inti tetap utuh. Selain gaya kuat, ada juga pemain lain nih, gaya nuklir lemah. Perannya beda lagi. Gaya lemah ini yang tanggung jawab buat beberapa jenis peluruhan radioaktif, salah satu yang paling terkenal namanya peluruhan beta. Peluruhan beta, saya pernah dengar itu. Itu yang ada hubungannya sama neutron berubah jadi proton kan? Gimana persisnya prosesnya dan di mana peran gaya lemahnya? Betul. Peluruhan beta itu proses di mana sebuah neutron di dalam inti atom secara spontan gitu aja berubah jadi proton. Nah, biar hukum kekekalan muatan listrik tetap berlaku, karena muatan total sebelum dan sesudah harus sama, proses ini harus dibarengi sama pancaran partikel bermuatan negatif, yaitu elektron berkecepatan tinggi. Ini disebut juga partikel beta. Oke, neutron jadi proton plus elektron. Tapi di sini ada kejanggalan yang bikin pusing fisikawan dulu. Pas diukur, energi total sistem sebelum peluruhan, yaitu energi neutron awal, kelihatannya lebih gede daripada energi total sesudah peluruhan, yaitu energi proton plus elektron. Loh kok bisa? Kayak ada energi yang hilang dong. Nah, itu dia masalahnya. Seolah-olah ada energi yang lenyap begitu aja. Ini kan ngelanggar hukum kekekalan energi yang fundamental banget. Wolfgang Pauli itu orang pertama yang berani nebak di tahun 1930 mungkin ada partikel hantu gitu, netral dan susah dideteksi, yang ikut keluar bawa energi yang hilang tadi. Partikel hantu, serem amat. Ya, istilahnya gitu. Beberapa tahun kemudian, Enrico Fermi ngembangin teori matematis yang lengkap soal peluruhan beta, dan dia namain partikel misterius itu neutrino, artinya si kecil yang netral dalam bahasa Italia. Neutrino ini nyaris nggak punya massa, netral, dan susah banget interaksi sama materi lain, makanya susah dideteksi. Penemuan neutrino ini bukan cuma soal nambah partikel baru, tapi ini ngegasin betapa pentingnya hukum kekekalan energi. Alam semesta itu nggak mau kehilangan energi, bahkan sampai harus nyiptain partikel hantu buat nyeimbanginnya. Wah, keren banget. Jadi ada partikel hantu penjaga keseimbangan energi kosmik ya. Menarik banget. Oke, jadi sekarang kita tahu inti punya proton dan neutron yang diikat gaya kuat. Nah, susunan nukleon-nukleon ini di dalam inti itu acak aja gitu kayak kelereng dalam kantong atau ada strukturnya juga? Ternyata nggak sepenuhnya acak juga. Mirip kayak elektron yang nempatin kulit-kulit energi tertentu di sekitar inti atom, ingat model Bohr kan? Ada bukti kalau nukleon, proton dan neutron ini juga punya semacam struktur di dalam inti. Namanya Maria Goeppert-Mayer. Nah ini wanita kedua yang dapat Nobel Fisika loh, hebat banget di masanya. Dia ngusulin yang namanya model kulit nuklir. Model kulit nuklir. Mirip kulit elektron. Mirip konsepnya.
Dia berteori kalau proton dan neutron itu juga ngisi tingkat-tingkat energi atau kulit-kulit tertentu di dalam inti. Dan sama kayak atom, yang stabil kalau kulit elektronnya penuh, kayak gas mulia itu, inti atom juga jadi stabil banget kalau kulit-kulit nukleonnya ini keisi penuh sama sejumlah proton atau neutron tertentu. Jumlah ini dikenal sebagai angka ajaib atau magic numbers. Angka ajaib, kenapa disebut gitu? Ya karena inti dengan jumlah proton atau neutron segitu, misalnya 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, itu terbukti stabil banget dan banyak ditemuin di alam. Kayak ada sihirnya gitu, makanya disebut angka ajaib. Oh, oke. Model kulit nuklir. Ini kedengerannya mirip banget ya sama model atom bor buat elektron. Tapi bukannya kondisi di dalam inti itu jauh lebih padat dan kacau gitu ya, dibanding orbit elektron yang relatif renggang. Kok bisa model yang terstruktur kayak kulit ini berlaku di lingkungan se-ekstrim itu? Itu poin yang bagus banget dan memang jadi bahan diskusi juga di kalangan fisikawan. Tentu aja, analoginya sama kulit elektron nggak sempurna 100%. Lingkungan di dalam inti kan jauh lebih kompleks. Tapi model kulit nuklir ini ternyata sukses banget ngejelasin banyak sifat inti, termasuk kenapa stabil di angka ajaib, terus soal spin inti, momen magnetik. Keberhasilannya nunjukin kalau meskipun interaksi antar nukleon itu kuat dan rumit banget, masih ada semacam keteraturan kuantum yang mendasarinya. Jadi tetap ada polanya ya, meskipun rumit. Iya. Pauli, yang terkenal sukanya letuk tajam itu, katanya ngejulukin model berlapis-lapis Goldberg-Meyer ini Madonna bawang, onion Madonna. Mungkin karena strukturnya kayak bawang, berlapis-lapis. Model ini, meskipun kelihatan sederhana, ngasih kerangka kerja yang kuat buat mahamin perilaku inti. Madonna bawang, ada-ada aja Pauli. Oke, jadi ada struktur di dalam inti. Nah, tadi kita bahas Rutherford bisa micu reaksi nuklir tapi energinya kecil. Terus gimana caranya energi dahsyat yang keikat sama gaya nuklir kuat ini bisa dibuka atau dilepasin dalam skala besar? Di sini perang Enrico Fermi balik lagi jadi sorotan kan? Bukan cuma soal neutrino tadi. Betul sekali. Fermi ini emang fisikawan paket komplet. Jago teori sekaligus eksperimennya mantep. Abis neutron ditemuin Chadwick, Fermi sama timnya di Roma langsung gercep eksperimen nembakin macam-macam unsur pakai neutron ini. Termasuk unsur paling berat yang diketahuin waktu itu, uranium. Langsung nyoba ke uranium ya? Iya. Nah, ada satu momen penting banget. Fermi nyoba ngelambatin neutron yang ditembakin. Intuisi briliannya bilang, neutron lambat mungkin lebih efektif interaksinya sama inti. Dia pakai balok parafin, lilin itu, buat ngelambatin neutron. Dan benar aja, hasilnya ngejutin. Tanpa dia sadar sepenuhnya waktu itu, Fermi secara nggak sengaja udah ngelakuin fisi nuklir pertama. Fisi nuklir itu pemecahan inti ya? Betul, dia berhasil bikin inti uranium yang berat itu, pecah jadi 2 inti atom lain yang lebih ringan. Proses pemecahan atau fisi inilah yang lepasin energi dalam jumlah yang luar biasa gede. Sesuai sama rumus E sama dengan MC kuadrat Einstein yang terkenal itu. Energinya ini jutaan kali lebih besar loh daripada reaksi kimia biasa kayak pembakaran. Ini kunci menuju energi nuklir. Wah, nggak sengaja tapi dampaknya besar ya. Tapi bukannya Fermi sendiri awalnya salah ya nginterpretasiin hasil eksperimennya? Penghargaan Nobel yang dia terima tahun 1938 itu kan malah buat penemuan unsur-unsur transuranium katanya yang lebih berat dari uranium, tapi belakangan ternyata keliru. Interpretasi fisi baru datang belakangan. Anda bener banget soal ironi Nobel Fermi itu. Fermi sama timnya awalnya emang ngira mereka udah nyiptain unsur-unsur baru yang lebih berat dari uranium. Interpretasi yang benar bahwa inti uranium itu sebenarnya pecah alias fisi itu datang dari kerja keras tim lain di Berlin. Lise Meitner, fisikawan teori brilian dari Austria, sama Otto Hahn, kimiawan eksperimental jago dari Jerman. Oh, jadi kolaborasi Meitner dan Hahn ya? Iya, tapi ceritanya jadi rumit karena situasi politik waktu itu. Meitner, karena keturunan Yahudi, terpaksa kabur dari Jerman Nazi ke Swedia tahun 1938. Nah, dari pengasingannya ini, pas Natal 1938, bareng keponakannya Otto Frisch, Meitner berhasil ngerumusin penjelasan teoretis yang pas buat hasil eksperimen Hahn yang bikin bingung itu. Merekalah yang ngusulin istilah fisi nuklir, ngambil analogi dari pembelahan sel di biologi.
Jadi Meitner yang ngasih penjelasan teorinya dari pengasingan. Betul. Han kemudian publikasiin hasil eksperimennya, tapi sayangnya nggak nyantumin nama Meitner sebagai kolaborator. Ya, karena situasi politik dan pengasingan Meitner itu. Tragisnya, pas hadiah Nobel Kimia 1944 dikasih ke Otto Hahn aja buat penemuan fisi nuklir, kontribusi fundamental Lise Meitner dalam ngasih pemahaman fisika yang krusial itu sama sekali nggak diakui sama Komite Nobel. Wah, kasihan sekali ya Meitner. Nggak adil banget. Iya, ini jadi salah satu contoh ketidakadilan paling terkenal dalam sejarah sains. Kisah ini nunjukin betapa pentingnya sinergi antara eksperimen dan teori, tapi juga sisi gelap politik yang bisa ngebayangin pengakuan ilmiah. Kisah Meitner ini emang menyedihkan ya, jadi pengingat penting. Oke, itu tadi fisi, pemecahan inti berat. Gimana sama kebalikannya? Alam semesta kan juga ngelakuin proses penggabungan inti di bintang-bintang. Gimana proses fusi itu kerjanya? Fusi nuklir ya, kebalikannya fisi. Kalau fisi mecah inti berat, fusi itu malah ngegabungin inti-inti atom yang ringan. Kayak isotop hidrogen, deuterium sama tritium, buat ngebentuk inti yang lebih berat, contohnya helium. Sama kayak fisi, proses fusi ini juga ngelepasin energi yang gede banget. Bahkan secara proporsional, persatuan massa gitu, energinya bisa lebih gede dari fisi. Lebih besar lagi energinya ya? Bisa jadi. Nah, fusi inilah yang jadi mesinnya bintang-bintang, termasuk matahari kita. Di dalam inti matahari itu, suhu sama tekanannya luar biasa ekstrim. Jutaan derajat Celcius dan biliaran kali tekanan atmosfer bumi. Dalam kondisi inilah, inti-inti hidrogen bisa ngalahin gaya tolak elektrostatik mereka dan gabung lewat serangkaian reaksi, yang ujung-ujungnya ngehasilin helium sama ngelepasin energi cahaya dan panas yang kita rasain di bumi ini. Jadi matahari kita itu reaktor fusi raksasa ya. Mubah hidrogen jadi helium. Tapi kan bumi sama kita sendiri ini tersusun dari unsur-unsur yang jauh lebih berat dari helium. Kayak karbon, oksigen, besi. Gimana bintang bisa masak unsur-unsur ini? Pertanyaan bagus. Proses masak unsur di bintang ini namanya nukleosintesis bintang. Jadi gini, setelah hidrogen di inti bintang habis dan jadi helium, kalau bintangnya cukup gede masanya, intinya bakal ngerut dan manas lagi, lebih panas dari sebelumnya. Fisikawan George Gamow udah mikirin ini, tapi Fred Hoyle yang ngasih mekanisme kuncinya. Hoyle sadar kalau pas suhu sekitar 100 juta derajat Celcius, 3 inti helium, disebut juga partikel alfa, bisa gabung dalam proses yang agak rumit. Namanya proses triple alfa, buat ngebentuk inti karbon. 3 helium jadi karbon. Wah, itu langkah penting ya. Penting banget, soalnya karbon kan jadi dasar kehidupan kayak yang kita kenal. Nah, setelah karbon terbentuk, proses fusi bisa lanjut lagi. Inti karbon nangkep inti helium lain jadi oksigen. Oksigen nangkep helium jadi neon. Dan seterusnya, selangkah demi selangkah, nyiptain unsur yang lebih berat, kayak magnesium, silikon, sulfur, sampai akhirnya nyampe di besi, Fe, yang nomor atomnya 26. Tiap tahap fusi ini butuh suhu sama tekanan yang makin tinggi di inti bintang. Kenapa kok proses fusi di bintang normal berhentinya di besi? Terus kalau gitu dari mana datangnya unsur-unsur yang lebih berat dari besi? Kayak perak, emas, timbal, atau uranium yang kita temuin di bumi ini. Besi itu titik akhir yang menarik emang dalam fusi bintang. Alasannya ada hubungannya sama energi ikat inti. Inti besi itu salah satu inti yang paling stabil secara nuklir. Fusi unsur-unsur yang lebih ringan dari besi itu ngelepasin energi, makanya bintang bisa tetap nyala. Tapi, buat ngabungin inti besi jadi unsur yang lebih berat lagi, prosesnya malah butuh energi, bukan ngelepasin. Oh, malah butuh energi ya setelah besi. Iya. Jadi, bintang nggak bisa lagi dapat energi dari fusi begitu intinya udah penuh sama besi. Terus dari mana unsur yang lebih berat? Nah, jawabannya ada di kematian bintang-bintang yang supermasif dalam ledakan kosmik dahsyat yang namanya supernova tipe 2. Supernova, ledakan bintang itu ya? Betul, pas bintang masif kehabisan bahan bakar nuklirnya, intinya ambruk karena gravitasinya sendiri, terus mantul keluar dalam ledakan yang terang dan energik banget. Dalam kondisi ekstrim supernova inilah, inti-inti besi dan unsur lain dihujani sama aliran neutron yang deras banget. Ini namanya proses penangkapan neutron kepat atau R process.
Dengan nangkep banyak neutron, terus kemudian meluruh beta decay, unsur-unsur yang jauh lebih berat dari besi sampai uranium bisa terbentuk. Jadi dari ledakan supernova itu ya? Sebagian besar dari situ. Selain supernova, ada bukti baru dari pengamatan gelombang gravitasi tahun 2017 yang nunjukin kalau tabrakan antara dua bintang neutron juga jadi pabrik utama penghasil logam-logam berat kayak emas dan platina. Jadi, ungkapan puitis kalau kita semua terbuat dari debu bintang itu benar-benar akurat secara ilmiah loh. Tiap atom berat di tubuh Anda itu pernah ditempa di tungku api bintang atau ledakan kosmik miliaran tahun lalu. Luar biasa kan? Luar biasa. Beneran anak bintang dong kita ini. Oke, kita udah gali sampai ke proton dan neutron di dalam inti. Apa ini akhir dari perjalanan kita ngebongkar boneka Matryoshka atau Mini? Atau jangan-jangan masih ada lapisan fundamental lagi di bawah proton dan neutron? Ternyata perjalanan kita belum selesai. Proton dan neutron itu sendiri, yang tadinya kita anggap partikel fundamental nyusun inti, ternyata juga punya struktur internal lagi. Mereka itu tersusun dari partikel yang lebih kecil lagi, namanya quark. Quark lebih kecil dari proton dan neutron. Iya. Teori quark ini diusulin secara independen sama Marie Gell-Mann dan George Zweig tahun 1964. Wah, ini langkah konseptual yang berani banget waktu itu. Sekarang kita tahu ada 6 jenis atau rasa flavor quark. Up, down, charm, strange, top, sama bottom. Tapi buat mahamin proton dan neutron, kita cukup fokus ke dua jenis pertama aja. Quark up, U, sama quark down, D. Up dan down ya? Gimana susunannya? Sebuah proton itu isinya kombinasi dua quark up sama satu quark down. U, U, D. Muatan quark up itu plus 23, quark down minus 13. Jadi total muatan proton plus 23, plus 23, plus minus 13, sama dengan plus 1. Pas kan? Oh iya, pas plus 1, terus neutron. Nah, kalau neutron, itu isinya satu quark up sama dua quark down, UDD. Total muatannya, plus 23 plus minus 13 plus minus 13 sama dengan 0. Netral. Pas juga. Keren ya, bisa apas gitu hitungannya. Iya. Quark ini, bareng sama partikel kayak elektron, dianggap sebagai fermion fundamental. Artinya, sejauh pemahaman kita sekarang, mereka ini balok bangunan materi paling dasar, nggak tersusun dari apa-apa lagi yang lebih kecil. Konsep quark ini ditambah pemahaman kita soal gaya nuklir kuat yang ngikat quark di dalam proton-neutron dan juga ngikat proton-neutron di inti, gaya lemah, sama elektromagnetisme, semuanya terangkum rapi dalam kerangka teori yang sukses banget, namanya model standar fisika partikel. Model standar. Jadi ini udah mencakup hampir semuanya ya. Dari inti kosong Rutherford ke proton-neutron, gaya kuat, lemah, sampai ke quark yang fundamental. Wah, bener-bener perjalanan yang menakjubkan ya ke dalam materi. Tapi penemuan fisi nuklir yang kita bahas tadi itu dampaknya jauh banget ya melampaui laboratorium fisika. Terutama pas dunia lagi bergejolak jelang dan selama Perang Dunia II itu. Tepat sekali. Potensi destruktif dari energi yang dilepasin fisi nuklir itu cepat banget disadarin sama para fisikawan. Ada kekhawatiran gede, terutama di kalangan fisikawan yang ngungsi dari Eropa fasis, kalau Jerman Nazi bisa duluan ngembangin senjata berdasarkan prinsip ini. Kuatir Jerman bikin bom duluan ya? Iya, kekhawatiran inilah yang ngedorong fisikawan Leo Szilard sama Eugene Wigner buat ngeyakinin Albert Einstein yang waktu itu udah jadi ilmuwan paling ngetop sedunia, biar nulis surat ke Presiden AS Franklin D. Roosevelt bulan Agustus 1939. Surat itu ngasih peringatan soal kemungkinan bikin bom jenis baru yang kuat banget, dan nyaranin AS mulai program riset nuklirnya sendiri. Surat Einstein itu jadi pemicunya ya? Bisa dibilang gitu, pemicu awal dari proyek Manhattan, upaya rahasia raksasa yang diluncurin Amerika Serikat buat ngembangin bom atom sebelum Jerman. Proyek ini ngelibatin ribuan ilmuwan dan insinyur, dengan J. Robert Oppenheimer sebagai direktur ilmiah di laboratorium utamanya di Los Alamos. Salah satu tonggak penting dalam proyek ini dicapai sama timnya Enrico Fermi yang udah pindah ke AS di Universitas Chicago tanggal 2 Desember 1942. Mereka berhasil bangun Chicago Pile 1, reaktor nuklir buatan pertama di dunia. Reaktor nuklir pertama? Ya, itu ngebuktiin kalau reaksi fisi berantai yang terkendali itu emang mungkin dilakuin. Ini langkah kunci yang nunjukin jalan ke arah pembuatan bom.
Oppenheimer yang sering dijuluki bapak bom atom itu, kalau lihat perannya yang sentral banget dalam nyiptain senjata dahsyat itu, terus sikapnya setelah perang, kok warisannya jadi kerasa kompleks banget ya, penuh kontradiksi gitu. Sangat kompleks, iya. Dan kisahnya jadi studi kasus yang dalam banget soal hubungan antara sains, etika, sama politik. Oppenheimer itu kan fisikawan teori brilian yang berhasil mimpin tim ilmuwan super dalam tantangan teknis dan ilmiah yang luar biasa buat nyiptain bom atom dalam waktu singkat. Penggunaan bom di Hiroshima dan Nagasaki emang sering dibilang mempercepat akhir Perang Dunia Kedua, tapi ya konsekuensi kemanusiaannya mengerikan banget dan terus menghantui dunia sampai sekarang. Betul, dampaknya mengerikan. Nah, setelah perang, Oppenheimer sendiri secara terbuka ngungkapin penyesalan dan kegelisahan moral yang dalam banget atas peran sains dalam nyiptain senjata pemusnah massal. Dia jadi salah satu suara paling vokal yang advokasiin kontrol internasional senjata nuklir dan ngedorong penggunaan energi atom buat tujuan damai. Jadi dia menyesal dan pro perdamaian ya setelahnya. Ya, ironisnya, pandangan politiknya yang cenderung kiri sama beberapa asosiasinya di masa lalu malah bikin dia jadi target dalam perburuan anti-komunis era McCarthy tahun 1950-an. Dalam sidang keamanan yang kontroversial banget dan dianggap nggak adil sama banyak pihak, izin keamanannya, security clearance, dicabut. Itu secara efektif ngakhirin karirnya di pemerintahan dan kebijakan nuklir. Kisahnya ini jadi pengingat kuat kalau pengetahuan soal inti atom itu bawa kekuatan yang tak terbayangkan, sekaligus tanggung jawab etis dan moral yang gede banget buat para ilmuwan dan kita semua, umat manusia. Jadi kita udah melakukan perjalanan yang lumayan jauh ya hari ini, nembus masuk ke jantung atom. Mulai dari penemuan inti oleh Rutherford, terus ngidentifikasi penghuninya proton sama neutron. Kita juga udah paham lem yang nyatuin mereka, gaya nuklir kuat, sama gaya lemah yang berperan dalam peluruhan. Udah lumayan dalam ya? Iya, kita jelajahi gimana energi inti bisa dilepasin lewat fisi, terus gimana bintang masak unsur lewat fusi. Bahkan kita udah ngintip lebih dalam lagi ke partikel quark yang nyusun proton dan neutron itu sendiri. Iya, dan perlu diingat kalau semua pemahaman ini, dari struktur inti sampai quark, itu akarnya kuat banget di prinsip-prinsip fisika kuantum. Pengetahuan ini nggak cuma ngerevolusi cara kita mandang materi di skala terkecil, tapi juga ngubah total pemahaman kita soal kosmos, soal gimana unsur-unsur kimia terbentuk, dan pada akhirnya, ya, soal asal-usul kita sendiri di alam semesta ini. Jadi nyambung ke asal-usul kita juga ya? Banget. Jadi setiap kali Anda ngaca, ingat aja, Anda lagi ngelihat kumpulan atom yang intinya ditempa miliaran tahun lalu di dalam tungku api bintang-bintang yang jauh, atau dalam ledakan kosmik yang dahsyat. Kita semua ini anak-anak bintang. Wah, pemikiran yang dalam banget itu. Kita udah lihat betapa suksesnya model standar fisika partikel ya, nyatuin pemahaman kita soal partikel fundamental kayak quark dan lepton, terus 3 dari 4 gaya fundamental alam, elektromagnetik, nuklir kuat, sama nuklir lemah. Semuanya cocok dalam satu kerangka yang elegan. Tapi, masih ada satu gajah besar di ruangan fisika nih, yang sampai sekarang belum bisa sepenuhnya diintegrasiin ke gambaran ini. Gravitasi. Iya, gravitasi. Si gaya besar yang belum nyambung. Betul, gimana caranya dunia kuantum yang mungil dan penuh keanehan ini dengan quark dan gaya nuklirnya yang kerja di skala femtometer bisa nyambung sama gravitasi, gaya yang dijelasin sama relativitas umum Einstein dan ngebentuk struktur alam semesta di skala terbesar, planet, bintang, galaksi. Apa ada lapisan pemahaman yang lebih dalam lagi ya, sebuah teori pamungkas gitu, mungkin kayak teori string atau gravitasi kuantum putaran yang bisa ngejembatanin kedua pilar fisika modern ini? Itu dia PR besar fisika saat ini. Iya, ini salah satu misteri terbesar dan tantangan paling menarik yang masih dihadapi fisika fundamental saat ini, sebuah pertanyaan besar yang ngedorong eksplorasi ke batas-batas pengetahuan kita. Sesuatu untuk Anda renungkan lebih lanjut mungkin ya.